Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak intinya mari kita mengucapkan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, terutama pada hari ini Allah SWT berikan kita berbagai macam kenikmatan. Di tengah musibah tetap aja kita mendahulukan syukur kita kepada Allah SWT karena faktanya kenikmatan jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa semoga Allah segera angkat musibah dan wabah ini dari kita semua. Kita kembali salimin amin, selamat dan aman, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian Syama'il Nabawiyah atau Syama'il Muhammadiyah. Kita langsung masuk ke kajian hadis yang ditulis oleh Imam Baghawi, Al-Anwar fi Syama'il Nabi Al-Mukhtar. Kita langsung ke bab yang ke-15. Karena bab 1 sampai bab ke-14 itu tentang sifat fisiknya Rasulullah. Nah, yang terkait dengan akhlak itu bab 15. Saya akan bacakan langsung dan metodenya sebagaimana saya sampaikan di pengantar. Kita akan bahas hadisnya, kemudian saya terjemahkan. Kemudian yang ketiga kita ambil pelajaran yang penting dan analisisnya. An Abi Ishaq qala sami'tu Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Dari Abi Ishaq ia berkata, saya mendengar Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, paling ganteng wajahnya, wa ahsanahum khalqa dan paling baik penampilannya, fisiknya. Laisa bitawilil ba'in, tidak tinggi sekali, wala bil qasir dan juga tidak pendek. Ini memang bab ini sebenarnya bab tentang akhlak Rasulullah, tapi masalah sifat fisik dimasukkan karena memang ada hubungan antara fisik dengan perilaku. Kita dapat pelajaran penting dari sini bahwa Rasulullah SAW diberikan kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah, wajah yang luar biasa tampan dan fisik yang luar biasa menawan. Ini memang salah satu khasais Rasulullah, khususan Rasulullah SAW. Dan kalau kita pelajari khusus bab ini, kita akan dapati luar biasa. Misalnya kisah Anas menceritakan Rasulullah suatu ketika, saya menyaksikan Rasulullah di bawah bulan purnama. Saya tidak melihat orang lebih ganteng dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Kenapa bab masalah penampilan ini, katakan wajah, fisik, itu diberikan oleh Allah kepada para nabi, terutama Rasulullah. Yang pertama, bahwa nabi ini membawa risalah yang sangat berat, qaulan thaqila, seperti surat Al-Muzammil, mengajarkan tauhid, mengajarkan hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, membuat sistem keadilan. Banyak sekali yang menentang. Oleh karena itu, penampilannya harus bisa membuat beban berat ini menjadi lebih ringan. Karena al-qalbu amyal ilal jamal. Hati itu memang cenderung kepada hal-hal yang indah, yang baik, yang ganteng, yang tampan. Jadi ketika para da'i, ini di konteks ini, Rasulullah SAW itu berikan wajah yang luar biasa menawan, maka diharapkan ini bisa yujlib al-qalb, bisa menarik hati. Maka barrier yang bisa jadi ada, bisa hilang gara-gara wajah para nabi ini luar biasa, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sekaligus menjadi salah satu fadl, karunia yang Allah berikan kepada para nabi, yang di konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka membawa beban yang berat dan akan mengalami masalah berat, maka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ia adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Ya, khairul anbiya wal mursalin wa khairul bashar.
sebaik-baik para nabi dan sebaik-baik manusia pantas dikasih wajah yang luar biasa dan fisik yang luar biasa. Nomor 3, ini juga menjadi pelajaran baik sekali, tanpa harus kita mengurangi rasa syukur kepada Allah, bahwa para penyampai risalah memang memiliki penampilan yang baik. Tentu kalau hal yang tidak bisa kita rubah itu selesai. Tapi hal yang bisa kita rubah tentang baju, tentang bagaimana kita menata diri, ini sunnah untuk dijalankan. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an mendatangi sejumlah orang yang kelak akan menjadi orang Khawarij. Ibnu Abbas membawa pakaian yang indah, yang baik sekali, tampan sekali. Seorang sahabat menegurnya, "Ma hadzal kibr ya Ibnu Abbas?" Ini kesombongan macam apa, hai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, "Laisa hadzal kibr." Ini bukan kesombongan. Ini aku lakukan karena aku khawatir mereka menolak pembicaraanku karena penampilanku. Dan qadarullah, Ibnu Abbas memang dikasih oleh Allah wajah yang tampan sebagaimana ayahnya Abbas. Ini memang demikian keluarga Abdul Muthalib, dikasih fisik yang luar biasa baik, jadi lengkap. Ibnu Abbas wajah tampan, fisik baik, ilmu luas. Dengan demikian berharap waktu dialog orang tidak lagi menolak karena masalah penampilannya, padahal dalilnya dan ilmunya luar biasa. Jadi pelajaran yang ketiga adalah agar para dai, para penyampai risalah memperhatikan penampilan, fisik, bukan karena kita ingin dipuji, tapi agar hati bisa lebih dekat, lebih gampang menerima ketika para penyampai risalah itu memang tampak indah dan seterusnya. Karena al-qalbu amyal ilal jamal, hati itu lebih condong kepada hal-hal yang indah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin qattu wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta wala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wala masistu khazzan qattu wala hariran wala syai'an kana alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, ia berkata, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dan ia tidak pernah berkata kepadaku uff meskipun sekali. Orang lagi, ia tidak pernah mengatakan uff sekalipun. Masya Allah. Dan ia tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku kerjakan, kemudian Rasul mengatakan, kenapa kau kerjakan? Dan Rasul juga tidak pernah mengatakan terhadap apa-apa yang tidak saya kerjakan, kemudian Rasul mengatakan, kenapa kau tidak kerjakan? Dan adalah Rasulullah SAW orang yang paling indah dan paling mulia akhlaknya. Saya tidak pernah menyentuh sesuatu, pakaian, atau sutra atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahu Akbar. Artinya tadi sudah jelas, kata Anas, saya melayani Rasulullah 10 tahun dan seterusnya. Pelajarannya, kalau kita semua ingin tahu karakter asli kita, tanyakan kepada orang yang kerja di tempat kita. Orang bisa acting di kantor 8 jam. Orang bisa acting di meeting selama 4-5 jam. Tapi orang tidak bisa acting selama 24 jam sepanjang hayatnya di rumah. Itulah asli karakternya. Dan yang paling melihat adalah para pembantu yang kerja di rumah. Rasulullah SAW disaksikan oleh Anas yang kerja di rumah Rasulullah sebagai orang yang demikian itu tadi. Tidak pernah berkata uff, yakni menghardik. Tidak pernah mempertanyakan pekerjaan Anas, baik yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan.
indah sekali, mulia sekali akhlaknya, dan seterusnya. Jadi persaksian paling akurat tentang karakter dan akhlak seorang adalah pada orang yang kerja di rumah kita. Kalau kita nanya kepada katakan orang yang baru ketemu, bisa jadi. Tapi tanyakan kepada orang yang kerja bertahun-tahun di rumah kita, siapa aslinya kita. Masya Allah, semoga Allah jaga kita semua ya. Amin. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwa kita dapati baginda Nabi tidak pernah menghardik, berkata uf ya. Uf itu hus, he, dan seterusnya, yang bernada menghinakan, menggertak, menghardik. Rasul tidak pernah melakukan itu kepada Anas, padahal Anas umurnya 10 tahun. Sekitar 6 tahun. Waktu masuk pertama kali di rumah Rasulullah SAW. Jadi artinya ini ada pelajaran luar biasa penting. Betapa Nabi tidak pernah menghardik, termasuk pada anak kecil, termasuk pada orang biasa. Maka bayangkan gimana kepada orang yang luar biasa, kepada orang yang kerja di rumahnya, umurnya juga muda. Rasul tidak pernah berkata itu. Itu artinya benar-benar Rasul tidak memiliki kosakata dalam hidupnya. Dan semoga kita semua bisa meniru. Perlu kerja keras memang, karena karakter bukan sekedar apa yang kita ketahui, akhlak bukan seputar apa yang kita harapkan, tapi bagaimana kita bisa melakukan dengan terus-menerus. Saya akan sedikit tambahi penjelasan masalah akhlak ini. Disebut akhlak atau sifat atau syama'il kalau dikerjakan tanpa ada pemikiran, dikerjakan secara terus-menerus. Kalau ada pemikiran sebelumnya, belum masuk karakter, belum masuk akhlak, ia baru masuk perilaku. Makanya sering saya sampaikan, baru masuk akhlak itu kalau yang pertama, kalau dia terus-menerus yang hampir-hampir tidak pernah berbeda sepanjang hidupnya itu. Yang kedua, diprovokasi buruk tetap aja keluarnya seperti yang ia biasakan, maka baru menjadi karakter. Sebelum itu belum, ia baru perilaku. Dan Islam mendorong semua perilaku baik itu masuk ke karakter, ke akhlak. Jadi apapun kondisi di luar sana, termasuk yang memprovokasi buruk, tetap seorang yang berakhlak mulia atau karakter baik itu tetap mengeluarkan sikap yang baik. Kita ambil dari Rasulullah SAW bahwa ia tidak berkata padahal yang dihadapi adalah Anas. Jadi tidak ada bedanya, karena memang demikianlah aslinya Rasulullah SAW. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pelajaran yang ketiga, Rasul SAW tidak pernah bertanya kenapa kau kerjakan dan kenapa kau tidak kerjakan. Ini kata Anas kan, terhadap pekerjaan yang sudah saya kerjakan, Rasul tidak pernah berkata kenapa kau kerjakan. Contohnya gini, bisa jadi kan kita di rumah, seharusnya mbak ini itu katakan masak, malah nyetrika. Kita bertanya, mbak, kenapa nyetrika? Kan mestinya masak. Rasul tidak melakukan ini. Atau dibalik, terhadap yang tidak dikerjakan oleh Anas. Misalnya, semestinya Anas tadi itu katakan belanja ke pasar. Malah Anas main sama teman-temannya. Misalnya ini ada contoh. Rasul tidak pernah, kenapa kamu tidak melakukan ini? Apa hikmahnya? Rasul tidak menggugat pekerjaan Anas. Rasul tidak menggugat, tidak mempertanyakan, tidak mempersalahkan pekerjaan Anas, baik waktu Anas mengerjakan atau waktu Anas tidak mengerjakan. Rasul memberikan keleluasaan bagi Anas untuk melakukan seperti yang ia kehendaki. Ini saudaraku yang dirahmati Allah, hanya terjadi jika leadership seorang itu mapan, orangnya mudah, orangnya tabah, orangnya rendah hati,
dan mendapatkan seorang pekerja yang sangat baik. Tapi kita keluar dari sudutnya Anas. Sikap ini muncul karena leadershipnya sangat baik. Karena Anda tidak mungkin membiarkan pekerjaan pembantumu sementara pembantumu tidak kau didik dengan sangat baik sehingga setiap saatnya selalu salah. Jadi kalau ada pembantu atau pekerja atau pegawai yang terus diingatkan, maka sesungguhnya yang perlu dididik pertama kali adalah bosnya, leadernya, atau pemilik pekerjaan, bukan pegawainya. Karena sebelum bicara pegawai, bicara yang punya pekerjaan. Kenapa masih sering harus mengingatkan? Kenapa tidak bisa mempercayakan kepada para pegawainya? Itu bab leadership. Dan kita dapati berarti leadership Rasulullah luar biasa baiknya karena tidak perlu mengintervensi Anas banyak-banyak. Kedua berarti menunjukkan kerendahan hati Rasulullah SAW. Orang itu semakin rendah hati, semakin tidak banyak gugat. Tapi semakin tinggi hati, semakin banyak gugat. Orang itu semakin rendah hati, semakin sanggup menerima hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Dan semakin tinggi hati, semakin tidak sanggup menerima hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Bahkan chat aja bisa dirubah. Bahkan urusan pedas atau tidak pedas itu bisa bubar makanan. Manis kurang manis bisa tidak jadi minum. Tapi orang rendah hati apa saja diterima. Tentu selama tidak melanggar hukum Allah. Berikutnya ini menunjukkan Rasulullah SAW orang yang sangat mudah. Dan ini dijelaskan di banyak hadis. Karena Rasulullah SAW rojulan sahlan. Nabi orangnya mudah. Jadi ya urusan kayak gini ya sudah. Anas ya sudah. Gitu. Bahkan nanti kita akan dapati beberapa hadis yang lebih tegas daripada itu. Lebih daripada itu berarti Rasulullah orangnya sangat sabar sekali menghadapi dinamika yang kerja di rumah. Gitu. Dan cenderung menyerahkan. Ini juga menunjukkan dan ini juga menjadi bagian leadership bahwa seorang manusia muslim di samping dia harus bisa dipercayai, dia harus bisa mempercayai. Nah, ini bab yang lain nih. Ini menarik. Di samping dia bisa dipercayai, dia harus bisa mempercayai. Anda tidak cukup menjadi orang yang terpercaya, tapi Anda harus bisa mempercayai orang. Karena Anda tidak pernah bisa besar dengan diri Anda sendiri. Anda hanya bisa besar dengan orang lain. Dan orang lain yang bersama Anda harus mendapatkan kepercayaan dari Anda. Rasulullah mempercayakan bab ini full pada Anas. Biarkan Anas mengambil keputusan. Kabar buruknya, terkadang orang-orang saleh, saking ketatnya urusan hukum dan seterusnya, terkadang tidak sanggup mempercayakan urusan kepada orang lain. Padahal itu urusan profan, bukan urusan agama. Jadi, di samping bisa dipercaya, itu clear untuk Rasulullah, latihlah diri kita semua untuk bisa mempercayai orang. Dan Rasulullah ngasih contoh betapa Rasulullah mempercayai Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Tapi satu sisi, tadi ini dari sudut Rasulullah ya, dan bisa kita tiru. Apa tadi? Leadership baik, rendah hati, bersikap mudah, sabar, dan bisa mempercayai orang. Tapi dari sudut orang yang kerja, berarti pastikan kita mendapatkan pekerja, pegawai, pembantu yang memang dapat dipercayai dan bisa mengerjakan kerjaan dengan baik, bisa memahami instruksi sehingga tidak sering diintervensi, sehingga tidak perlu digugat-gugat. Ini adalah kualitas pegawai. Diri kita ditingkatkan kualitas leadership-nya, dan kita juga perlu memilih pegawai mitra yang bisa dipercaya sehingga tidak perlu setiap saat intervensi, karena bukan begitu karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tapi kalau leadernya dan anak buahnya tidak mengikuti pola ini, ya akhirnya terjadi akhlak yang buruk, mengintervensi terus gitu, seakan-akan tidak percaya sama anak buahnya. Anak buahnya juga merasa dikuntitin sehingga gak nyaman bekerja. Naudzubillah, itu bukan pola hubungan yang baik. Yang ini adalah seperti pola hubungan Rasulullah dengan Anas, di mana Rasul tidak pernah berkata uf, dan Rasul tidak pernah bertanya, kenapa kau kerjakan dan kenapa kau tidak kerjakan. Subhanallah. Shalli ala Muhammad.
Kita teruskan kata Anas, wa kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Nabi orang yang paling mulia akhlaknya. Ya, ini nanti akan dijelaskan lebih. Jadi mungkin Anas setelah menceritakan yang detail tadi, dia langsung kasih kesimpulan, pokoknya Nabi itu orang yang sangat mulia akhlaknya. Enak sekali tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas langsung mensifati hal yang bersifat fisik tapi berdampak kepada akhlak. Wala masistu khazan, saya tidak pernah menyentuh pakaian atau sutra atau apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Telapak tangan ini saudara yang dirahmati Allah. Ini memang hanyalah telapak tangan, tapi ternyata ada pelajaran penting di sini. Siapa yang telapak tangannya lembut, insya Allah akhlaknya, perilakunya, sifatnya, kepribadiannya lembut. Dan siapa yang keras, kasar, emang demikian faktanya. Makanya dalam khitbah itu suruh melihat wajah dan suruh melihat telapak tangan. Dan Rasulullah memiliki telapak tangan yang sangat lembut, lebih lembut daripada sutra. Berarti memang akhlaknya lembut sekali. Dan memang suatu itu lembut sekali. Masya Allah. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haul. Jika kau itu keras, kemudian fad membuat orang lari gitu. Faddan ghalidhal, keras, judes, lang faddu min hauli, maka mereka akan berpaling dari sisimu. Jadi Rasulullah SAW orang yang sangat lembut, sebagaimana dibuktikan oleh telapak tangannya yang sangat lembut. Wala syamimtu miskan wala aitaran kana adyabu min araqi Rasulullah SAW. Dan saya tidak pernah mencium bau misik atau wangian atau parfum yang lebih wangi daripada keringat Rasulullah SAW. Anas di ujung hadis ini menyebut dua hal terkait dengan fisik. Pertama, telapak tangan baginda Nabi. Yang kedua adalah keringat baginda Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga Allah SWT berikan kita mahabbah ke Rasulullah, diberikan kita rasa rindu kepada Rasulullah, dan Allah berikan kita fadl, karunia, mimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dua hal ini menarik, ayo kita kaji. Saya tidak menyentuh telapak tangan sesuatu, pakaian, sutra atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi SAW. Itu artinya bahwa Rasulullah lembut sekali akhlaknya, sifatnya. Dan kelembutan ini saudara yang dirahmati Allah adalah ciri utama Rasulullah dan juga menjadi karakter utama kaum muslimin. Dan ayo kita semua belajar untuk lembut. Kata Rasulullah kepada Anas, kepada Aisyah radhiyallahu anha di salah satu riwayat, "Alaiki birrifqi." Kau harus lembut. Bayangin aja. Padahal ini di Quraisy, Arab. Tapi Rasulullah menampilkan satu perangai akhlak lembut. Emang lembut itu menarik hati. Sebagaimana juga tadi indah menarik hati. Lembut. Lembut itu membuat sesuatu gampang masuk. Kalau air itu mengeras jadi batu, maka nggak bisa dimasukkan. Begitu jadi air, begitu jadi air, gampang dimasukkan ke botol, gampang dimasukkan kemana-mana. Nah, dan ini telah ditegaskan Rasulullah SAW dan juga ditegaskan oleh Allah. Bagaimana sifat Nabi itu sehingga sahabatnya dan kaum muslimin itu tidak lari dari Rasulullah. Mungkin pertanyaannya. Nah, kalau saya sudah ditakdirkan keras itu gimana? Jawabannya, justru karena ada Rasulullah sebagai uswah, ayo kita berlatih. Kan di Tazkiyatun Nafas, alhamaha fujurha wa taqwaha. Kita belajar untuk lembut. Dengan izin Allah SWT kita akan diberikan oleh Allah akhlak lembut, minimal moderat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Anas menyebut tentang bau keringat yang wangi. Ini luar biasa. Rasulullah dikasih khasais, khususiyah, keringatnya wangi.
Bahkan dalam salah satu sirah disebutkan, kalau Rasulullah itu lewat di salah satu jalan, maka orang yang datang belakangnya akan tahu bahwa jalan ini dilewati Rasulullah SAW, saking wanginya jalan yang dilewati Rasulullah SAW. Karena wanginya Rasul tidak datang dari parfum, tapi dari keringat Rasulullah SAW. Jadi badan Rasul itu wangi. Bahkan kata Anas, lebih wangi daripada misik. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Dan ini hikmahnya apa? Setelah wajah, kelembutan tangan, maka bau badan menjadi sangat penting dalam membawa risalah. Gitu. Boleh orang ganteng, boleh orang lembut, tapi kalau bau, orang berjauh. Boleh orang keren, tapi kalau bau, maka bisa jadi orang tidak ada yang mau mendekat. Tapi ini beda. Rasulullah SAW wangi sekali keringatnya. Jadi tidak mungkin siang malam itu Rasul bau. Lain kalau wanginya dari parfum. Saat disemprot parfum, wangi. Saat parfumnya habis, bau kembali. Rasulullah siang malam wangi. Dalam sebuah riwayat, nanti insya Allah kita akan ketemu juga. Suatu ketika Rasulullah SAW itu tidak di rumah Ummi, di rumah ibunya Anas, Ummi Sulaim. Dalam sebuah di masa yang agak terik, bercucurlah keringat Rasulullah SAW. Karena Muslim itu bibi Rasulullah, jadi mahramnya imam. Kemudian Ummi Sulaim mengambil botol dan mengambil keringatnya itu dimasukkan ke botol. Rasulullah bangun. Mahadha ya Ummi Sulaim. Ini apa ya Ummi Sulaim? Kata Ummi Sulaim, ya Rasulullah, keringat wangi sekali, aku ingin mengambilnya. Dan Rasulullah membiarkannya. Iya, Rasulullah keringatnya wangi. Dan pesan utamanya, hai kaum muslimin, ayo kita jaga bau badan. Dan ini akhirnya menjadi sunnah. Gitu. Man akal al-basal fala yaqrubanna musallana. Fala yaqriban musallana, yang makan bawang maka jangan mendekat musalla kami karena bau. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu, perhiasanmu kalau kamu datang ke masjid. Sunnah. Dan Rasulullah itu memang wangi. Rasul suka menggunakan minyak di rambutnya, dan juga demikian diberikan badan yang wangi. Jadi ciri utama mukmin akhirnya memang keren. Jangan dibalik. Kalau muslim itu kumuh, apalagi para dai-nya. Berkaca dari baginda Nabi bahwa ia dimodali, diberikan oleh Allah karunia ini bagi kaum muslimin setelahnya, terutama para ulama dan para dai. Kita beriqtida dengan sunnah Rasulullah, memang menggunakan parfum, wangi badannya sehingga akhirnya yujlibul qalb, bisa menarik hati. Udah tampan, lembut, dan baunya nyaman, baunya enak, wangi, maka insya Allah sekian persen akan mendorong agama ini mudah diterima dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini satu hadis, kita lanjutkan ya. Kita sudah belajar 2 hadis tadi, kita lanjutkan dari Anas yang sama. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamun laysa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun. Fama qala li uffin lima fa'alta hadha aw alla fa'alta hadha. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Wa ana gulamun laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyaku. Dan saya ini anak kecil, bocah. Tidak semua perkara seperti yang diinginkan oleh sahabatku. Tidak semua perkara seperti yang diinginkan oleh sahabatku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama qala li uffin, tapi ia tidak pernah berkata uff. Lima fa'alta hadza, kenapa kau tidak kerjakan ini? Atau kenapa kau tidak atau hendaklah kerjakan ini. Pelajaran luar biasa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di atas tadi tentang kelembutan, ini diberikan angle lain. Anas mengatakan, saya melayani Rasulullah ini 10 tahun. Ya, selama 10 tahun itu, dan saya masih bocah. Namanya juga bocah.
Karena Anas dibawa Ummu Sulaim itu ke tempat Rasulullah itu umur 6 tahun. Rasulullah meninggal, ia umur 16 tahun. Masih bocah sekali. Tidak semua perkara seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Dan itu nggak kenapa-kenapa. Dalam kondisi di mana tidak semua perkara seperti yang diinginkan Rasulullah, Nabi tidak berkata tidak menghardik, tidak menyalahkan, dan juga tidak mempertanyakan kenapa tidak kerjakan ini atau sebaiknya kau kerjakan ini. Masya Allah. Ini akhlak yang luar biasa. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk mencontohnya ya. Ya ini seperti langit sama sumur bor. Ya, kita ini akhlaknya di sumur bor, Rasulullah di langit. Tapi insya Allah 1% saja kita bisa mencontoh baginda Nabi. Luar biasa sih. Insya Allah, insya Allah. Semoga Allah berikan kita karunia untuk bisa mencontoh Rasulullah SAW. Apa nih pelajarannya? Yang pertama, bahwa Nabi sanggup menghadapi tingkah pola bocah. Wa ana gulamun. Saya ini masih kecil, masih bocah. Gulam itu di bawah umur 12. Ya, karena Anas masuk umur 6 tahun. Kemuliaan budi orang itu tampak dengan anak-anak. Kalau Anda baik dengan orang tua, itu biasa. Baik sama wanita mulia, biasa. Tapi bisa baik nggak? Bisa dekat nggak sama anak kecil? Kalau Anda bisa bersikap baik, membuat nyaman anak kecil, insya Allah pertanda Anda punya akhlak yang baik. Wa ana gulam. Yang kedua, ternyata